billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang saya hormati seluruh perangkat wilayah, perangkat dari TNI, Polri, masyarakat, Bapak RW, Bapak Lurah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, sahabat dari Basnas dan Dinsos, kami filantropi yang baru bergerak 5 bulan, ayahanda sedang diurus PUB dan izin Basnasnya, ini sedang komunikasi di Basnas Jabar, dan juga para pimpinan Badan Wakaf, Kang Haji DWK Prayoga, Habib kita semua, Habib Said Baumar, Pak Dr. Amran, ya, dan juga para wakif di sini hadir, Kang Iong dan Kang Dodi. Masya Allah tabarakallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama mengapa kemudian saya cerita sejarahnya dulu, kenapa kemudian saya dan Kang Dewa ini berresonansi gitu ya. Sedikit kalau boleh cerita bahwa saya sama Kang Dewa ini sebetulnya sudah dekat dari 2012, tapi dipersatukan kembali mungkin setahun ke belakang, setahun setengah ke belakang. Dan menurut saya ini takdir Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dalam masjid, karena atas takdir Allah Azza wa Jalla saya dan anak-anak pindah ke Cirebon. Saya, ibunya anak-anak ini pindah ke Cirebon. Dan di Cirebon ini saya tahu kawan saya bangun masjid. Jadi Bib, saya ini orang luar Bib, Paula Bib. Minta maaf dulu nih. Jadi saya datang ke Cirebon, alhamdulillah ngontraknya di Geria Cempaka. Nggak tahu sama sekali Masjid Abad teman saya itu di sini. Nggak tahu sama sekali. Bahkan 3 bulan 4 bulan saya pindah, baru saya ngobrol, katanya antum ada bikin masjid, ya udah tanya aja. Sama waktu itu dikasih Malik sama Tendi. Akhirnya ternyata dekat. Saya mulai bolak-balik subuh. Dari bolak-balik kajian subuh, dari situ saya mulai berkomunikasi. Dewa juga sering menyapa, kami mulai berkomunikasi di kerja-kerja dakwah di Bandung. Dan ada satu resonansi yang kuat, saya dan Kang Dewa itu sepakat bahwa masjid bukan bangunan. Masjid adalah institusi kehidupan. Karena ketika kita melihat sejarah Nabi Allah Muhammad SAW, buyutnya Habib Umar ini, Masya Allah, barokah cucu Nabi ini, memang di Cirebon kita bangun, ada Abdurrahman bin Auf ini. Nabi Muhammad SAW di Madinah membangun Masjid Nabawi tanpa atap, itu clear. Atapnya hanya pelepah kurma 3 saf belakang dan 3 saf di depan. Luasnya hanya 30 kali 30 meter. Dibangun dengan tanah liat. Dan disitulah selama kurang lebih 10 tahun Nabi Allah Muhammad SAW meneteskan Al-Quran ke para sahabat. Disimak oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga para sahabat Khulafaur Rasyidin lainnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, masjid tanpa atap itu memberi makan sahabat. Wahai muhajirin, wahai ansor, gantungkanlah kurma-kurma di tiang Masjid Nabawi, agar muhajirin yang gak punya makanan bisa makan di tiang-tiang masjid. Wahai muhajirin yang tidak punya tempat tinggal, tinggallah di Masjid Nabawi. Maka Nabi menancapkan 4 tongkat, 4 tiang, dan disitulah Ahlus Suffah pertama kali sistematika syariat sirah kenabian tentang pondok pesantren tegak di zaman Nabi, yaitu muhajirin yang gak punya tempat tinggal, tinggal di masjid. Itulah Masjid Nabawi yang setiap pagi menerima keluhan warga Madinah.
Wahai Nabi, kampung saya nggak bisa hujan. Wahai Nabi, saya bertengkar dengan suami saya. Wahai Nabi, saya nggak punya pekerjaan. Wahai Nabi, kami anak yatim nggak bisa makan. Setiap pagi di majelis duha. Itulah masjid Nabi Muhammad SAW. Dan di Masjid Nabawi itu juga, ketika setelah perang Uhud, Mu'adz bin Jabal, sahabat terbaik Rasulullah, terluka. Sahabiah, sahabat wanita pertama yang melakukan perawatan terhadap luka, yaitu Rufaidah. Sahabiah Rufaidah membangun tenda di tengah Masjid Nabawi untuk kemudian dirawat Mu'adz bin Jabal. Bukan di pelataran, bukan di pinggir, di tengah Masjid Nabawi dibangun tenda untuk merawat luka. Maka kalau kita mengikuti sunnah Nabi, itulah sunnah Nabi kita pada masjid. Maka di masjid ini saya suka teriak-teriak ke Malik, Malik ayo bikin dapur mulia, ayo kita bikin makan-makan. Kenapa Bapak Ibu injak paving ini? Karena Jumat kemarin saya datang jamaah subuh sudah luap sampai lapangan. Ini ada paving. Saya sholatnya kemarin di lapangan. Pas azan, pas ambil wudhu qomat, nggak kebagian tempat. Allahu Akbar. Ini berkahnya Dr. Amran, orang-orang ikhlas, Habib Said yang membangun bersama Kang Dewa masjid ini. Sudah meluap Pak. Maka di paving segera ini. Jadi kita harus mengembalikan masjid bukan sekedar bangunan. Bangunan yes, tapi bagaimana masjid bisa ngasih makan, bagaimana masjid kemudian mendorong pemberdayaan, orang bisa bekerja, orang bisa punya skill. Makanya di sini pondok digitalpreneur. Ini santri-santrinya Kiai, santri-santrinya Malik, Masya Allah, Abi lihat videonya bagus-bagus, komunikasi visualnya bagus-bagus. Makanya tadi ngomong-ngomong sama Kang Dewa, ini akan kita didik lebih tajam lagi, izin 5-6 bulan. Mudah-mudahan ba'da Ramadan bisa aktif lagi untuk penerimaan lagi, untuk menerima lebih banyak lagi santri-santri yang bisa mukim. Maka Bapak Ibu sekalian, dari hati yang terdalam inilah yang mau kita bangun, yaitu masjid yang mengasuh umat, masjid yang ngasih makan. Mungkin di Aba ini ya yang ceramah gak canggih-canggih Pak, bukan ustadz nasional ya, saya Habib Said, kami ini biasa-biasa aja, ilmu juga terbatas, apalagi saya Habib Said, Masya Allah ilmunya luar biasa. Tapi mungkin gak ada ustadz yang hebat-hebat, tapi andai kata mungkin narasi dan ceramahnya gak hebat-hebat, mudah-mudahan kasih sayangnya kami ikhtiarkan hebat, kepeduliannya kami ikhtiarkan hebat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami meminta ridho kerjasama juga kepada seluruh elemen masyarakat. Saya di sini juga hadir Pak Eko bersama teman-teman Ormas, organisasi masjid jejaring ya, yang kemudian membersamai resonansi gerakannya dengan bapak-bapak di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Inilah Masjid Abdurrahman bin Auf, masjid yang kemudian ingin membuka seluas-luasnya pelayanan untuk masyarakat. Masjid yang mengasuh umat, masjid yang ingin memberikan kebermanfaatan. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, punya sejarah. Satu kota Madinah pernah bertemu dengan rizkinya. Sepertiga pernah diutangin dan lunas, sepertiganya lagi diutangin dan dibebaskan, sepertiganya lagi diberi hadiah. Maka satu kota penduduk Madinah semuanya tersilaturahimi oleh rizkinya Abdurrahman bin Auf. Maka seperti namanya, mudah-mudahan kita mulai dari kelurahan ini bergerak, nanti dari kecamatan, kota Cirebon, Kabupaten Cirebon ini bergerak. Mudah-mudahan Abdurrahman bin Auf Cirebon ini bisa memberikan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir tentang jejaring Bapak Ibu sekalian, sangat aneh memang masjid pertamanya di Cirebon, biasanya Jakarta Pak. Pusat itu biasa Jakarta atau Bandung lah. Saya ini selalu meyakini Robbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa teman saya ini Haji Dewa ini kok nyangkutnya di Cirebon? Saya diajak sama muridnya Buya Yahya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati karena punya orang dalam sampai atas, sampai puncak. Saya juga nggak tahu kenapa takdir saya sampai ke makam situ. Tapi yang menarik adalah ketika saya belajar sejarahnya dan bertanya dengan juru kunci dan seterusnya, ngobrol,
Ada hal yang sederhana yang kemudian saya memahami kenapa Cirebon jadi kota awalan Abdurrahman bin Auf. Sunan Gunung Jati itu wasiatnya begini: titip fakir miskin dan anak yatim. Titip fakir miskin, anak yatim dan musola. Itu saya langsung, ini orang soleh luar biasa. Dan Cirebon ini salah satu pusat peradaban Islam. Kawan saya Abdul Rashid S3 di Ahqaf sekarang Yaman itu menulis tentang Cirebon detail sekali, sejarahnya, kesultanannya, ya. Lalu kemudian bagaimana kontribusinya pada dakwah Islam Nusantara ini, saya luar biasa dahsyat. Maka tidak ada yang kebetulan. Cirebon, Caruban ini menjadi titik awal lesat Masjid Abdurrahman bin Auf. Dengan sangat mudahnya seorang Kang Iyong menyerahkan tanah dan bangunan. Dengan sangat mudahnya Kang Dodi, bahkan di Balikpapan juga tanah dan bangunan. Peletakannya insya Allah 29 November untuk Balikpapan, mohon doanya. Dan insya Allah untuk Balikpapan ini mau dikebut selama 6 bulan sama-sama nanti sama Bandung. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa beroperasi. Dan di jejaring ini, melalui tayangan ini dan speech sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan gagasan bahwa kenapa disebut dengan jejaring? Karena bagi kami itu yang penting softwarenya, yang penting manusianya, gagasannya, sumber dayanya. Urusan bangunan itu mudah, makanya sangat mudah diduplikasi. Bang Dodi siapkan tanah dan bangunan, lalu Kang Dodi bilang silakan ini dimakmurkan oleh Aba. Maka kita bikin ini sekaligus kami launching di sini sebagai pengasuh jajaran eksekutif masjid, Aba MOS, Abdurrahman bin Auf Masjid Operating System. Nah, Aba MOS ini yang kemudian nanti bagi masjid-masjid yang memang mau dari nol, silakan nanti pakai Aba MOS, namanya Abdurrahman bin Auf sedari awal. Atau masjidnya sudah ada tapi kemudian kepengurusannya tidak berjalan, ini juga bisa pakai software dan kerjasama dengan Aba MOS. Maka mudah-mudahan nanti dalam waktu yang cepat. Kenapa kami sebut dengan jejaring? Karena insya Allah segera ada di Cianjur, di Purwakarta. Di sini juga ada Ibu Aris Indramayu, kayaknya nggak lama lagi. Nggak lama lagi Ibu Aris kayaknya juga ngasih masjid satu. Jakarta udah siap. Jakarta siap, Aba MOS, ya. Jadi kita jejaring. Bahkan waktu saya pergi ke Jepang, Pak, ini kenapa ada unik nih. Ustadz Asad Askarudin, wakil pengasuh jejaring Masjid Abdurrahman bin Auf Indonesia. Kenapa ada Indonesia? Karena perjalanan saya ke Jepang dan Korea Selatan itu masjid sewa ruko aja, Pak. Sewa ruko lantai 3 seperti flat gitu, lantai 3-nya dibuat masjid, lantai bawah restoran. Itu TKI dan pekerja Indonesia itu butuh musola di tiap-tiap distrik, dan itu kosnya murah, gak mahal. Jadi nampak memang gak lama, Pak. 2023 Masjid Abdurrahman bin Auf Seoul, Daegu Korea Selatan, Hiroshima, Nagasaki, kita pelan-pelan kita tancap. Makanya Kang Asad ngurusin yang Indonesia. Sebentar lagi kita Asia Pasifik, Timur Tengah. Apa spiritnya? Bukan sekedar bangunan masjid Aba gagah-gagahan, tapi kita ingin menularkan. Ini loh masjid yang ngasih makan 3 kali sehari, bisa. Ini loh masjid yang pondoknya gratis, ya. Habib Umar dengan visi kepondokannya gratis, tanpa uang pangkal, tanpa uang SPP, bisa. Ini loh masjid yang mengadakan turnamen voli. Alhamdulillah lapangannya sudah ada, tinggal netnya aja nanti kita baikin. Izin Pak RW, kita mau bikin turnamen voli, Pak, ya. Ini loh masjid yang menyediakan pasar gratis. Ini loh masjid nanti yang mendorong gerakan ekonomi. Ini loh masjid tempat belajar YouTube, belajar Instagram, belajar sosial media. Dan semuanya boleh di masjid. Sengaja dibuat paving ini agar setiap malam masyarakat bisa berinteraksi, ya. Bapak-bapak nanti juga bisa berinteraksi di sini perlahan, insya Allah, mudah-mudahan. Itu visi dari kami, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita nanti dibangkitkan jadi umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku Muslim yang bisa tidur nyenyak sementara tetangganya lapar, jarihil ja'i wa huwa a'lam, padahal dia mengetahuinya.
tidak beriman kepadaku, kata Nabi. Muslim yang tidur dalam keadaan kenyang tapi tetangganya lapar. Maka ada subuh bagi beras, Pak. Siang dapur mulia, pelan-pelan. Apakah gampang bagi kami? Berat. Dewa pengusaha, tapi Dewa sudah nulis di Facebook, andai kata punya 500 miliar pun tidak akan sanggup untuk menyelesaikan masalah umat ini. Kerja harus terus bertumbuh. Maka sebagai pengasuh masjid, saya minta doa dan terima kasih atas kepercayaan pimpinan dan seluruh anggota Badan Wakaf. Jadi secara struktur, Pak, ini MPR-nya, ini MPR-nya legislasinya ya. Lalu menyerahkan mandat kepada pengasuh, berarti pengasuh bisa dipecat kapan saja nih, hati-hati, kopiah-kopiah hitam ya. Jadi mohon doa, doakan kami ini amanah sebagai pengasuh, pekerja yang mudah-mudahan amanah, dan mudah-mudahan, dan yang paling kalau ditanya ngapain DP Foundation begini di Bandung bikin majelis sampai 1.400 orang, ngasih beras, ngasih sarden, ngapain bagi-bagi makanan, apa? Apakah resultannya 2024? Ada yang nanya gitu tuh. Mungkin ini Dewa mau jadi gubernur Jabar atau mau jadi wali kota Cirebon, katanya. Enggak, Pak, enggak. Satu aja yang kita pengen, Pak. Masjid mim sajadah. Kita ingin sebanyak-banyaknya orang sujud pada Allah, Pak. Itu aja. Dan cara tercepat berkomunikasi pada umat adalah lewat perut. Preman-preman, Pak, di masjid-masjid. Begitu perutnya kena langsung sujud, Pak. Kita nggak ngomong banyak. Perutnya kena langsung wudu. Lapar, Pak, wudu dulu, Pak. Wudu juga cuci muka, cuci kaki, nggak jelas urutan, Pak. Yang penting basah. Sholat nebak-nebak gerakan sebelah kanan. Makanya nanti Ustadz Malik nih harus bikin training sholat di sini. Kalau ada makanan, Pak, kita udah nggak terlalu susah, kita rumit ceramah, udah enak. Makanya nanti ada makanannya, ada edukasinya. Nah, ini visi besar yang kita ingin sampaikan. Maka dari tadi ini teman-teman, Ustadz, Abi tolong tulis press release ini untuk media. Kalau ada teman-teman media, tulis besar-besar di headline Detik, FIFA atau Antum dari mana Republika, Masjid Abdurrahman bin Auf, masjid makan-makan. Itu aja lah yang ditulis. Nggak ada press release macam-macam. Pokoknya ini masjid yang ngasih makan, masjid yang ngasih sayur, masjid yang ngasih pendidikan gratis. Kita nggak ada narasi macam-macam gitu, nggak ada. Saya rasa begitu saja. Dan ini sangat penting ya, sudah dijelaskan, bukan calon gubernur ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Kita akan bersahabat dengan siapa yang jadi, intinya itu aja lah. Kita dukung, dan saya terima kasih Bapak TNI, Bapak Polri juga bareng-bareng membersamai dakwah. Tolong dijagain juga, Pak, kami, Pak. Izin kami ini tolong dijagain juga, ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak DMI, teman-teman Basnas, Dinsos ya. PUB-nya kami urus ke Dinsos, Basnasnya juga kami sedang urus. Setara Jabar ini, Pak, mohon doa, dan teman-teman DMI dan juga Ormas, terima kasih sekali. Dari saya cukup sekian. Mohon doakan keberjalanan eksekusi kami. Mohon doa kami istiqomah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.